Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada pagi hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali untuk melakukan muhasabah. Setiap akhir tahun di mana-mana selalu mengadakan muhasabah. Muhasabah itu macam-macam. Ada muhasabah dalam aspek ekonomi. Ya, jadi carut marut tentang perekonomian bangsa itu biasanya menjadi pembahasan. Ada juga tentang carut marutnya politik. Itu disajikan. Jadi ada persoalan politik, ada persoalan ekonomi, persoalan budaya. Sementara saya menyampaikan di sini adalah untuk muhasabah spiritual. Seringkali orang itu memiliki juga pengetahuan yang sangat luas. Hari ini itu kan hari-hari inilah merupakan tutup tahun. Memori kita ya di otak kita ini sudah sangat penuh sekali dengan berbagai macam informasi dan bahkan problematika kehidupan. Sedikit orang yang tenang menghadapi itu semuanya. Ya, yang gelisah, yang khawatir, bahkan penuh dengan tanda tanya dan lain sebagainya itu banyak sekali. Tapi yang tenang sedikit. Kenapa begitu? Karena Allah sudah mengingatkan orang-orang yang suka berzikir kepada Allah itu dengan kata-kata ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, para jamaah sekalian. Orang-orang yang selalu mengingat Allah itu akan ingat tentang petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya, ingat tentang janji-janji Allah, ingat tentang berita-berita gembira yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Juga ingat tentang apa? Peringatan-peringatan, bahkan ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya, para jamaah. Ketika ingat seperti ini semuanya, membuat hidup ini clear, terang. Seperti Allah katakan, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jalan kebenaran itu jelas. Jalan kesesatan juga jelas. Yang mengikuti dua jalan ini jelas orang-orangnya. Kalau ada orang yang masih abu-abu, tidak bisa membedakan, itu kemungkinan besar adalah orang-orang yang punya penyakit hati. Dikatakan dalam Al-Quran namanya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Penyakit yang disebutkan di situ adalah penyakit kemunafikan, para jamaah sekalian. Orang yang menyimpan kemunafikan dalam hatinya oleh Allah itu malah ditambah-tambah, para jamaah sekalian. Ya, orang yang memiliki sifat kemunafikan ini akan terlanda dua bencana ini. Yang pertama, ini bisa dirujuk suratnya Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Yang pertama yang akan menimpa adalah orang ini kehilangan kesadaran diri. Ini kesadaran diri ini sebagaimana di dalam ayat surat Al-Baqarah ya, ayat 8 sampai 20 itu disebutkan yang pertama perilakunya yukhati'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Menipu Allah, menipu orang beriman, ngolok-ngolok Allah, ngolok-ngolok orang beriman. Itu Allah mengatakan sesungguhnya olok-olokan itu adalah untuk dirinya sendiri. Barangkali ini kalau kita rujuk di ayat ini ada kata-kata begini, para jamaah sekalian. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik itu adalah kembali untuk dirinya sendiri. Kalau berbuat buruk adalah kembali pada dirinya sendiri. Syarroy yaroh, khairoy yaroh, para jamaah sekalian. Itu yang pertama.
kesadaran ini juga dibuktikan sisi yang lain, dan ini nampak para jemaah sekalian. Saat ini kalau kita memotret dinamika politik, ekonomi, budaya, jelas sekali. Cring. Apa itu? Ketika orang mukmin itu mengingatkan orang-orang munafik dengan kata-kata ini, la tufsidu fil ard. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kira-kira jawaban mereka apa? Para jamaah sekalian, innama nahnu muslihun. Justru kami ini yang berbuat kebaikan, kok dianggap berbuat kerusakan. Ini kok bisa berbeda ya? Kasus perusakannya nyata, faktual, faktanya merusak. Cara pandang orang mukmin itu merusak, cara pandang orang munafik kok itu kebaikan. Ini kenapa kok berbeda? Fakta yang sama, kasus yang sama, tapi berbeda. Karena watak orang-orang mukmin itu di dalam Quran disebutkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Maka sekarang banyak orang bersuara. Ya, orang-orang mukmin ngajak ayo tobat, berhenti itu dosa besar, berhentilah semuanya. Itu bersuara semuanya. Ya, hati nurani ini disadarkan sampai muncul ya Partai Hati Nurani kalau nggak salah dulu ya. Itu karena mungkin orang nggak menggunakan hati nurani barangkali begitu ya. Iya, diingatkan ini ya. Nah, orang-orang munafik itu karakternya terbalik di Quran itu. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Terbalik. Ya, orang mukmin ngajak berbuat baik, orang munafik malah mencegah perbuatan baik. Orang mukmin itu mencegah perbuatan yang buruk, orang munafik malah ngajak berbuat keburukan. Fakta yang sama, peristiwa yang sama dipandang jadi berbeda. Ada apa ini? Itulah yang Allah katakan humul mufsiduna walakinnahum la yash'urun. Mereka itulah yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak menyadarinya. Karena punya penyakit hati tidak bisa membedakan baik dan buruk para jemaah sekalian. Apakah cukup itu bencananya? Tidak sekedar kehilangan yang namanya kesadaran diri. Yang kedua itu jadi bodoh para jemaah sekalian. Ya. Dikatakan di surat Al-Baqarah itu oleh orang-orang beriman, aminu kama amanan nas. Orang-orang lain masyarakat sudah pada beriman, sudah pada tobat, sudah mau berhenti ya dari berbuat kerusakan, sudah taat sekarang ini, mau sholat, mau ini dan sebagainya lah begitu ya para jemaah sekalian. Tapi jawabnya orang-orang munafik ketika diajak untuk kembali kepada keimanan atau kebenaran ini apa yang dilakukan? Menjawab, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah ya kami ini akan ikut-ikutan masyarakat semuanya yang sudah beriman? Tidak. Mereka adalah orang-orang bodoh. Loh para jemaah sekalian. Tegas ini di dalam Quran ini. Maka oleh Allah dibongkar nih ketegasan ini. Humus sufaha'u walakinnahum la ya'lamun. Bukan la yash'urun. La ya'lamun. Mereka lah yang bodoh, yang tidak mau beriman itu. Tapi mereka tidak tahu kebodohannya. Ya, maka dalam istilah bahasa Arab disebut dengan istilah jahil murakkab, bodoh kuadrat. Orang bodoh tidak tahu kebodohannya. Ini yang terjadi pada jemaah sekalian. Jadi kalau kita memotret saat ini ya tentang fenomena politik, budaya, ekonomi yang terjadi ya ini. Ya. Makanya kalau seperti begini kondisinya, kita muhasabah secara ekonomi. Bukan salah, bukan tidak penting, tapi malah ngenes. Ya, diungkap borok-borok tentang masalah-masalah ketimpangan, masalah kecurangan, masalah dan sebagainya. Yang penting masalah-masalah. Itu kalau kita mendapatkan ini, memori kita di akhir tahun sudah sangat penuh. Mendapatkan ini, wah rasanya itu tambah kira-kira apa? Jemaah sekalian.
bukan main. Beban hidup ini terasa berat akhirnya. Padahal hidup ini harus dijalani dengan ringan, dengan mudah. Karena Allah sedang mengingatkan yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dalam hidup ini, bukan mudah, bukan sulit. Maka kalau ingin dipermudah dalam hidup ini, apa yang dikatakan oleh Allah? Fa amman a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Kalau kita punya budaya tangan di atas, ya punya kemampuan, ilmu dicerahkan, ya latar belakang kebodohan ini dientas. Yang punya kemampuan finansial, harta, kemiskinan menganga, anak yatim dan lain sebagainya dientas. Yang punya kekuasaan, otoritas, itu banyak orang-orang yang tertindas, tereksploitasi dan sebagainya ditolong. Ya, kadang orang itu hanya jualan kecil-kecil di pinggir jalan di kawasan apa. Keuntungannya belum tentu dapat, kadang 10.000 sehari. Tapi yang datang untuk nagih, untuk ini itu luar biasa loh para jamaah sekalian. Ya, ayo jualan di sini nggak gratis di sini. Ini kawasanku ini, loh para jamaah sekalian. Keuntungannya belum tentu 10.000 loh itu ya. Gelar karpet kecil gitu ya, dagangannya Masya Allah. Bayar. Bumi ini milik siapa? Itu loh para jamaah sekalian. Jadi orang justru bukan fastabiqul khairat gitu ya. Jadi kalau Rasulnya sudah mengingatkan wow fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi, seseorang itu selalu dalam pertolongan Allah selama orang itu menolong yang lainnya. Nah, optimisme ini kan menjadikan apa? Dorongan yang luar biasa untuk melakukan fastabiqul khairat. Pasti balik gitu loh para jamaah sekalian, dan itu berlipat-lipat kepada kita. Saja para jamaah sekalian kembali ke suatu fenomena yang grace, yang baru, yang saat ini lagi rame. Surat Al-An'am. Di sini ada yang usianya 70. Ada, oh iya Bu Syukur ya. Ada lagi yang lainnya mungkin ya. Ini perlu dirujuk ini. Nah, ini Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah dengan kata-kata ini. Saya baca terjemahnya saja ya. Tinggalkanlah hai Rasul orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendau-gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka orang-orang yang seperti ini, yang main-main dengan agamanya itu dengan Al-Quran, agar masing-masing diri, masing-masing orang dari mereka tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya main-main dan sendau-gurau. Saat ini lagi rame orang membahas tentang masalah sholat. Ya, tidak mau mengatakan amin atau dengan telunjuk itu berapa. Ini menjadi viral. Kenapa? Ini jangan sentuh yang namanya masalah apa itu? Agama untuk keperluan selain untuk mengabdi yang terbaik kepada Allah. Ya dulu Orde Baru pernah dipakai kata-kata fawailul lil musholin, celaka orang-orang yang sholat, makanya jangan sholat. Ya, sampai di sini berhenti, titik sudah. Ya dulu ya zaman dahulu yang sekarang usianya di atas 60 masih ingat itu kata-kata itu. Ya jangan sholat. Pagi-pagi dingin-dingin wudhu, makanya kena kram semuanya. Ya jangan wudhu, jangan sholat lah, selamat tidur aja nyenyak enak. Itu zaman dulu. Nah, bermain-main dengan masalah apa? Agama. Allah katakan apa? Ini. Ya. Orang itu adalah orang yang sedang tertipu oleh kehidupan dunia. Tadi saya baca, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kesenangan hidup duniawi ini menipu. Lah orang itu kata-kata ghurur itu dilupakan. Ya, ghurur dilupakan. Yang diingat apa? Mata. Dunia ini kesenangan yang betul-betul menjanjikan. Ghururnya itu ditinggal. Ya.
Sehingga apa yang dilakukan? Takasur. Allah itu kalau sudah mengingatkan alhaakumut takasur, kalian pasti lalai mengingat Allah, tidak lagi taat kepada Allah, tidak lagi tunduk kepada Allah. Tadi ayatnya saya baca surat Al-Hadid. Ya, alam yakni lilladzina amanu, apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk sadar diri, selalu mengingat Allah. Yang kedua, selalu mengingat kebenaran yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Selalu mengingat Allah, menjadi tenang hidupnya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub ya. Hatinya menjadi tenang, tentram, damai. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Yang kedua, pegang Al-Quran. Tenang dia hidupnya. Ya, nanti kita bisa telusuri ini. Ya, supaya bisa menjadi pedoman pegangan bagi kita menghadapi tahun baru ini. Para jamaah sekalian, tahun baru yang tinggal hanya mungkin 1 minggu ya, lebih sedikit ya, atau 8 hari mungkin itu ya. Apa yang bakal terjadi? Tidak ada yang tahu. Makanya di dalam Islam itu kita dilarang bicara besok-besok semuanya tak lakukan, besok-besok tak selesaikan, besok-besok dan seterusnya, illa ayyasha'a yasa'allah, kecuali dia mengatakan apa? Insya Allah, kecuali kalau dikehendaki Allah, kalau tidak tahu. Jangankan besok ya, setelah kajian ini loh, apa yang terjadi kira-kira tahu enggak kita? Enggak tahu, teman-teman sekalian. Nggak tahu. Bahkan bukan setelah kajian, sebentar lagi apa yang terjadi kita tidak tahu. Ya, tiba-tiba ada yang ambeyennya kambuh, ada yang masuk angin, duduk, iya kan? Bahkan ada yang seperti begini, tenang, meninggal ternyata dia. Oh, itu dalam kajian saya ada yang seperti itu. Ya, jadi tenang. Ternyata dia meninggal. Ya, jadi mati dalam majelis yang sangat dimuliakan Allah. Ada yang meninggal ketika di atas sajadah itu sujud tidak bangun, Masya Allah gitu ya. Sementara kalau kita buka YouTube mati mendadak dalam tanda kutip ya, yang tidak husnul khotimah alias su'ul khotimah, Masya Allah banyak sekali. Ketika manusia sedang berulah, tidak dalam sedang ketaatan kepada Allah, tiba-tiba meninggal dunia. Masya Allah. Ya naudzubillah min dzalik, para jamaah sekalian. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Kalau sudah melakukan suatu perbuatan, kegiatan, lanjutkan dengan yang lain, tetap dalam koridor sirotol mustaqim. Fa idza faragta fansok. Itu artinya peralihan satu aktivitas ke aktivitas yang lain, tetap dalam koridor kesalehan. Tidur itu bisa menjadi ibadah ketika kita sudah capek melakukan kegiatan kesalehan yang lain. Saya tidak kuat, saya tak tidur sebentar. Tidurnya itu menjadi ibadah. Tapi kalau kita tidak apa-apa kok tidur lebih enak daripada yang lain. Nah ini malah jadi masalah gitu loh. Ya Pak, puasa-puasa tidur kan ibadah. Apa betul tidurnya orang puasa itu ibadah? Kapan itu kan begitu teman-teman sekalian? Lah kalau ngebleng setiap puasa tidur aja gitu, wah itu malah haram itu ya para jemaah sekalian. Maka dari itu harus dicari dasar yang menjanjikan. Oh ini yang terbaik, ini yang tidak boleh, bahkan mungkin makruh. Ini ya para jamaah sekalian, silakan dicatat ini. Surat Al-An'am ayat 70. Allah hanya mengatakan ini kok. Orang yang main-main dengan agama itu tidak mengatakan sesat, tidak mengatakan kafir, dolim dan sebagainya. Ini Allah mengatakan dia orang yang sedang tertipu oleh kehidupan dunia. Ya, sehingga ada ada penilaian yang macam-macam itu dikembalikan ke sini. Oh, orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia pasti urusan agamanya tidak akan serius, akan macam-macam gitu ya para jamaah sekalian. Saya tutup ini, kita kembali ke informasi ini ya para jamaah sekalian. Seminggu lagi apa yang akan terjadi wallahu a'lam.
Bahkan setiap akhir tahun orang mengenal istilah tutup buku. Betul? Ya, tutup buku. Kalau sudah tutup buku, kira-kira orang sibuk apa itu? Sibuk apa para jemaah sekalian? Tutup buku. Sibuk apa? Wah, macam-macam. Ada yang sibuk membuat data laporan-laporan. Tapi ada lagi yang sibuk pusing tapi senang, pusing tapi senang. Loh kenapa? Anggaran sisanya banyak. Diapakan ini? Betul enggak? Ini sudah menjadi rahasia umum. Anggaran banyak yang masih tersisa, tapi harus dilaporkan habis. Kan itu kan? Gimana ini caranya? Banyak itu akhirnya orang punya pikiran acara gitu ya para jamaah sekalian. Lah kalau sekarang diubah, akhir tahun ini adalah batas hidup kita alias kita mati pada tanggal 31. Apa yang kita lakukan? Ayo, mati. Ini kan bulannya sampai tanggal 31 ya. 31 mati kita. Ini masih beberapa hari loh ini. Apa yang kita lakukan? Kalau Anda semua yang duduk di sini diberitahu tanggal 31 pas jam 1 siang, kalian semua tak matikan. Setelah kajian saya ini mungkin gak ada orang mau pulang. Gak ada yang mau bergerak. Mungkin setelah kata-kata itu saya berikan, itu semuanya jadi apa? Kaget, kemudian pandangannya kosong ke depan. Karena apa? Kecantol dunianya itu terlalu dalam. Gak mungkin dia akan mudah melepaskan tentang cintanya kepada dunia ini, para jamaah sekalian. Kecuali orang-orang yang selama ini memang berharap-harap akhirat daripada dunia. Makanya yang dipikirkan sebagai bentuk kecerdasannya selalu mengingat kematian. Nah, karena dia selalu mengingat kematian, maka aktivitas untuk berbuat amal solehnya terus meningkat setiap hari. Hatinya selalu seleh, selalu menyiapkan diri untuk dipanggil Allah sewaktu-waktu. Nggak kena penyakit wahan. Tahu wahan ya? Masih ingat ya? Wahan, cinta dunia takut mati. Orang-orang yang cinta dunia takut mati, bentuk-bentuk permainan agamanya ada 3. Dia akan melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan untuk mendapatkan dunia. Yang kedua, dia akan mendustai ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Yang ketiga, dia akan bersikap munafik. Makanya 3 ini mengundang peristiwa namanya istidraj. Ya, para jemaah sekalian. Jadi istidraj itu karena 3 hal ini. Orang kalau sudah kena penyakit wahan, cinta dunia, takut mati, ya, maka dia akan berburu siang dan malam tentang duniawi. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah di dalam 9 hadis Bukhari. 1 yang lainnya itu menyebutkan, aku khawatir kepada kaumku nanti di hari kiamat. Apa yang dikhawatirkan ya Rasul? Mereka semuanya berebut tentang dunia ini seperti umat-umat yang terdahulu siang malam hanya untuk mencari dunia. Ya, mereka sampai berlaku maksiat, mereka sampai mendustai ayat-ayat Allah. Ini waktunya sholat. Ayo sholat, gak peduli dengan sholat. Makanya Allah katakan apa? Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau Jumatan itu sudah memanggil, usahakan hadir di sini. Tinggalkan semua transaksi bisnis usaha. Ya, toko-toko tutup semuanya, warung-warung tutup sementara. Fas'au ila dzikrillah. Ayo semuanya berusaha cepat untuk memenuhi panggilan Allah itu. Allah berikan statement, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada ikatan di sana kata-kata ta'lamun. Kalau kalian ngerti, kalian paham betul, maka memenuhi seruan Allah lebih baik.
daripada meneruskan usahanya. Makanya Allah janjikan di situ ya, di dalam surat Jumat itu, wallahu khairur razikin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Maka dari itu di surat An-Naba kalau nggak salah ya 36 ini bisa dibuka. Mayoritas manusia tidak paham kalau Allah itulah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki sesuai dengan kehendaknya. Kalau semua manusia itu diberi apa saja yang dia minta A sampai Z, labaghaw fil ard, pasti akan melampaui batas dia, akan menerjang syariat, akan melanggar agama, akan main-main dengan agama dan seterusnya. Allah sudah mengingatkan dunia itu mataul ghurur, kesenangan yang menipu, dan sekarang sudah mulai terlihat. Kita menggunakan kacamata Al-Quran ini semakin jelas tentang fenomena orang yang kena penyakit wahan, kemudian berlanjut dengan istidraj. Ya, mereka justru malah membabi buta untuk mendapatkan dunia ini yang ujung-ujungnya malah berakhir dengan kebinasaan, tapi tidak menyadari. Kenapa? Yaitu tadi. Ada kemunafikan, ada tidak ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Baik para jamaah sekalian, ini ya. Jadi sekali lagi, kalau akhir tahun ini adalah batas kehidupan kita, mari kita renungkan apa yang harus kita lakukan. Bahkan tiap hari itu kita selalu mengingat tentang apa? Malam pertama di alam kubur. Kita bikin cerdas itu, ya. Jadi ketamaan, ambisi tentang dunia itu bisa kita rem kalau kita selalu berpikir tentang ini, akhirat ini. Ya, malam pertama di alam kubur. Jadi jangan mengingat lagi masa lalu. Malam pertama kita menikah, gitu ya. Itu sudah masa lalu kita, sudah lewat jauh. Bahkan para jamaah sekalian, kalau muhasabah dengan kata-kata khalidina fiha abada, akan tinggal di situ selama-lamanya. Mungkin sampai pada kesadaran kita yang memuncak di situ, kita bisa lunglai, lemes, ya Allah. Masuk akhirat ada pintunya, kematian. Tapi setelah masuk tidak ada akhirnya, para jamaah sekalian. Kalau hidup di dunia ini ada akhirnya. Kita ini sakit, itu disembuhkan oleh Allah, sehat. Yang sehat suatu saat disakitkan kembali. Yang kaya itu bisa dimiskinkan. Yang miskin kadang dikayakan. Itu bisa, para jamaah sekalian. Yang menyesal karena peristiwa-peristiwa yang dialami itu masih bisa diperbaiki di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat, ada kata-kata ini, Masya Allah, para jamaah sekalian. Makanya orang harus melihat muhasabah track record hidupnya. Ya, rekam jejak hidupnya ini harus seringkali ditengok. Makanya Allah mengatakan wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Tengok, lihat ya, jejak digital hidup kita masa lalu itu seperti apa, kita pernah berkata apa, kita pernah bersikap apa, kita pernah berbuat apa, semuanya coba. Karunia Allah. Kalau kita ini berbuat maksiat lebih-lebih itu dosa besar, selalu ingat kita. Susah untuk dihilangkan dari ingatan kita, betul enggak? Kalau berbuat baik seringkali kita lupa, betul? Ya, karunia Allah itu. Ya, sehingga yang kita ingat adalah kekurangan kita, dosa-dosa kita, bukan kebaikan kita. Kalau kebaikan yang diingat itu bisa ujub namanya. Apa ujub, para jemaah sekalian? Ujub itu merasa sudah wah gitu loh, para jemaah sekalian. Ibadahku sudah wah lah, mosok gini aja nggak masuk surga. Oh, sudah sampai begitu, para jemaah sekalian. Ya, sholatnya di rumah saja sudah nggak apa-apa, nggak usah jamaah lah, apalagi ngaji lagi, nggak usah lah. Loh, itu bisa kita muhasabah. Dua orang A dan B, satunya sholat di rumah, satunya sholat jamaah terus di masjid. Sama-sama misalnya ya, diterima oleh Allah.
Itu perbedaannya jauh para jemaah sekalian. Yang sholat di rumah sekali sholat itu 1 derajat. Ibaratnya tangga itu baru mancik 1. Ya, orang yang sholat jamaah sama-sama diterima loh oleh Allah ini 27. Kalau kita ibaratkan itu tangga, dia di tangga itu sudah 27. Itu 1 kali aktivitas. Lah kalau 1 hari 5 sholat fardunya itu 5 kali, berarti 27 kali 5 itu sudah 135. Tangga ke 135 dilihat oleh orang yang sedang di tangga karena sholatnya sendirian 1 kali 5 berarti baru 5 melihat 130 lebih. Apa yang terjadi para jemaah sekalian? Jauh, itu baru 1 hari. Baru 1 hari. Lah kalau puluhan tahun, ya seumur kita nggak melihat kita. Oh saudara kita ternyata sudah jauh sekali, kita masih di sini. Lah kok takjub, kena ujub, merasa dirinya sudah lebih baik. Ini Pak, para jamaah sekalian, bahaya takjub itu. Ya, maka dari itu kita jangan mudah-mudah merasa sudah puncak, sudah final, yang terbaik. Agama itu terbaik kalau standarnya bukan perasaan kita, bukan prasangka kita, yaitu mengikuti standar Allah. Suratnya kalau nggak salah An-Nisa. Coba bener nggak ya? Surat An-Nisa ayat 125. Waman ahsanu dinan. Ya. Siapakah yang terbaik agamanya di sisi Allah? Mimman aslama wajahu lillah. Siapa yang ikhlas pertama, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 1 syaratnya ikhlas, semua yang dia lakukan itu lillah. Yang kedua, wa huwa muhsinun, orang ini selalu berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, sampai kepada orang-orang yang berbuat buruk sama dia. Kenapa ini orang yang berbuat buruk dia perlakukan dengan baik? Karena taat Allah dan taat Rasulnya. Ya, fa'ad bi'isayyatal hasanata fa'innaha tamhuha. Hadis Rasul mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, kalau kalian diperlakukan yang buruk oleh orang lain, balaslah dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghentikan keburukan orang lain. Itu kalau nggak jiwa besar, nggak mau, nggak bisa, susah. Yang muncul adalah kebencian 7 turunan. Betul para jemaah sekalian? Iya. Kalau kita biarkan 7 turunan itu akan diceritakan. Ini loh, tetanggamu itu, lihat itu, cantik sekali. Iya, perempuan itu cantik ya. Iya, itu adalah calon istriku dulu, direbut tetanggaku itu. Supaya kamu tahu itu. Ya, akhirnya saya dapat ibumu yang kayak gitu itu. Gitu ya. Loh, ini kok ada informasi 7 turunan begini, akhirnya kebenciannya terus menerus gitu loh para jemaah sekalian. Jadi orang hanya dilihat apanya cantik, gantengnya. Makanya dalam Al-Quran, anak keturunan yang menjadi busro, berita gembira itu Allah tidak menyebut ganteng dan cantik. Itu kita harus sadar betul itu para jemaah sekalian. Busro itu artinya berita gembira. Ya, ini ada ini kalau kita buka gitu ya. Tentang kedudukan anak pertama sebagai busro. Kalau dia adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang menahan hawa nafsu, orang-orang yang selalu ditaati, ada sebagian mereka jadi nabi, yang disebut juga muqarrabin, yang didekatkan oleh Allah karena ketaatannya kepada Allah. Ini ada 8 macam itu kriteria orang yang disebut dengan busro dalam Al-Quran. Kata ganteng, kata handsome ya, kaya, cantik tidak masuk busro. Anak yang cantik, anak yang ganteng, anak yang kaya bukan busro di dalam Al-Quran. Para jamaah sekalian, kita harus hati-hati.
Ya, makanya doa kita itu Rabbana hablana apa min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Qurrata ayun yang menjadi penyejuk hati, penenang hati, atau orang menyebut seringkali belahan jiwaku itu. Ya. Ya itu yang diharap-harapkan lahir. Mungkin enggak ganteng, enggak cantik, tapi soleh dan solihah ini ya para jamaah sekalian. Yang di masa tua kita, mereka terus mendampingi kita. Kadang anak-anak sudah besar, tempat tinggalnya di luar kota, tapi tetap giliran hadir ya, mengawal kita ketika kita tua. Itu kebahagiaan yang tak ternilai bagi para orang tua. Orang tua enggak butuh. Ya, diberi sangu, rumahnya diperbaiki ini, dimegahkan fasilitasnya, bahkan diajak keliling-keliling kemana-mana. Orang tua enggak mau. Biasanya inginnya apa? Kebersamaan dengan anak cucu. Betul? Yang tua-tua ini inginnya ditemani, didampingi anak cucu. Bukan harta, bukan kemegahan, bukan keluyuran kemana-mana. Ayo tak ajak ke Singapura, biar tahu di sana ada singa mancur, sebagainya. Ada gedung duren, ada ke Australia nanti ada gedung opera, macam-macam. Udah. Mereka itu bahkan sudah nggak mampu untuk melakukan mobilitas. Gak kuat, mau keluar kota sudah nggak kuat. Ya tinggalnya aja di rumah, ingin ditemani oleh anak-anak yang soleh dan solihah. Itu loh para jamaah sekalian. Tapi anak-anak muda ini keblinger. Ya, seringkali mengatakan kepada orang tua, yang itu sampai meneteskan air mata orang tua ini. Kenapa? Wong sudah tak bayari listriknya, ya PDAM-nya, jajannya tiap hari, makanannya tiap hari, rumahnya sudah dibersihkan itu loh. Ada apa namanya? Tukang pelnya tiap hari sudah tak bayari, kok si rame aja. Orang tua gak butuh itu semuanya. Bahkan orang tua itu ada yang gak mau rumahnya itu diperbaiki pakai porselen, biar pakai tanah ini aja. Karena aku sebentar lagi juga akan apa? Kembali ke tanah itu. Masih ingat kasus peristiwanya Umar bin Khattab ketika mau meninggal, ketika ditusuk itu, ya itu tidurnya di tanah dia. Dekatkan aku dengan tanah. Ya para jamaah sekalian, kenapa? Aku akan kembali ke tanah. Ya, dekatkan aku dengan tanah. Nah, coba kalau kita ini seperti apa? Diperlakukan, sudah tak belikan spring bed, mestinya kan enak tidurnya. Orang tua nggak butuh spring bed itu. Bahkan ini saya melihat satu-satunya ini masjid ini, yang karpetnya itu tebal, empuk, meskipun kasar. Ya Bu syukur ya. Tebel, empuk, kasar. Tapi untuk orang tua layah-layah di sini lebih enak daripada di spring bed. Karena orang tua itu tulangnya sudah kenceng. Kalau dia tidur di spring bed yang empuk itu tambah sakit. Betul enggak? Ibu-ibu merasakan enggak ini, Bapak? Ya, tulang yang kenceng ditidurkan di spring bed yang empuk mesti tambah loro kabeh, sakit. Betul enggak? Iya. Jadi terus tidurnya gimana? Di amben itu lebih enak, ISIS. Tahu amben? Ya, yang dari bambu atau dari menjalin arang-arang itu ya. Tidurkan di situ. Ya, itu tambah enak, ISIS. Ya sudah memang, sudah kaku. Ya, semuanya kaku, butuh ISIS saja. Enggak butuh yang mewah gitu loh. Itu, tapi anak muda tidak ngerti dengan perkembangan ini ya, maklum dia masih muda, betul ya? Masih muda, belum setua kita. Ya, dan lain sebagainya. Kadang Bapak Ibu sekalian sama anak muda, silakan Bapak Ibu ke depan, karena Bapak Ibu yang sepuh-sepuh di depan, maunya dihormati. Lunda, orang tua itu butuh senden, Le. Butuh senden, yang di depan itu ya kamu itu. Lah ini nggak dipahami kok seperti ini, betul nggak? Iya, orang tua itu butuh senden. Makanya di Timur Tengah itu banyak Mekah Madinah itu masjid-masjid seperti ini di saf ketiga itu ada kursi yang memanjang. Ya, untuk siapa itu sendenan-sendenan itu? Untuk yang tua-tua ini. Jadi kalau kajian itu senden di situ semuanya. Yang muda-muda depan, sop pertama, sop kedua.
tanpa sendenan itu. Ya, sekarang karena Bu Syukur nggak nyediakan ya nempel semua di dinding itu. Ya, para jemaah. Ini saja sudah terlihat masa depan kita dari kondisi kita saat ini, betul? Iya. Ke depan ini kira-kira kalau saya masih diberi umur 10 tahun lagi itu kayak apa saya ini? Apalagi kalau 100 tahun jadi kembang bayang nanti. Malah takut orang. Ya, lebih baik apa? Mati ketika dia sehat, tidak merepotkan keluarga. Tapi matinya husnul khotimah, itu kan yang penting. Ya, bukan umur yang panjang. Kan banyak orang yang minta umur panjang. Ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, panjangkan umurku, ya Allah. Loh, minta panjang umur saja, amalnya tidak panjang. Ya, ini juga orang yang tidak memahami ini. Kita tuh mati muda, mati tua, sama saja. Yang penting matinya itu husnul khotimah, ini saja. Mati muda husnul khotimah, mati tua husnul khotimah. Jadi masalah umur panjang pendek itu sebenarnya sama aja. Karena targetnya kematian yang terbaik adalah husnul khotimah. Pakai surat apa? Masih ingat nggak para teman sekalian? Surat An-Nahl. Ya. Ayat 32 sampai 36 mungkin itu ya. An-Nahl. Orang yang ingin husnul khotimah itu dua yang diperlukan. Mukmin muhsinin, mukmin muttaqin. Satu surat itu. Mukmin muhsinin, setiap berbuat baik selalu dibalas oleh Allah. Khairayara, selalu dibalas kebaikan. Tapi ada yang lebih besar nilainya dari sekedar balasan kebaikan suatu amal, yaitu bonus ini. Surga yang disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau mati orang ini, maka dicabut nyamanya oleh Allah, oleh malaikatnya, rasulnya, ya malaikat ini dengan kata-kata apa? Salamun alaikum, udkhulul jannah. Salam untuk kalian dan masuklah ke dalam surga. Ini yang kita tunggu-tunggu. Yang sudah tua-tua ini ya, mengupayakan jaga keimanan, mukmin, kemudian muhsinin, selalu berbuat kebaikan. Yang ketiga, yang kedua adalah selalu bertakwa. Insya Allah dengan modal dua ini kita menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Bu Syukur, saya diingatkan kalau sudah belum. Oke ya, saya lewati agak cepat ini karena kita sudah pernah menyampaikan ini hanya untuk mengingatkan kita bahwa kehidupan dari masa ke masa, tahun ke tahun selalu lebih buruk para jemaah sekalian sampai kita mati. Artinya apa? Tidak ada harapan. Zaman, masa, era yang akan kita jalani dari sisa hidup kita itu akan lebih baik. Tidak ada. Tetapi kita, diri kita untuk lebih baik bisa. Zaman rusak. Kalau Ronggo Warsito mengatakan zaman edan, orang-orang yang nggak punya pegangan hidup, kalau tidak ikut edan nggak kumanan kan begitu. Kita nggak boleh, zaman edan rusaknya manusia, lingkungan, budaya dan lain sebagainya, tapi kita tidak boleh jadi manusia yang rusak. Ini di dalam Islam yang harus kita pegangi para jemaah. Apa kita bisa melewati masa-masa sulit seperti itu? Bisa. Ini. Ya, ini informasinya saja supaya nanti bisa saya share ke Bu Syukur ya, untuk di-share kepada yang lainnya. Makanya di sini Bapak Ibu yang belum masuk di grup ini bisa bentuk grup sendiri. Ya, kemudian saya bisa nge-share materi seperti ini untuk bisa menjadi kajian ulang. Hadis yang kedua sama, sabar kalian karena tidak ada zaman pun yang datang masih lebih buruk ya daripada sebelumnya sampai kalian meninggal dunia. Fenomena ini muncul akhirnya para jamaah sekalian. Kalian semuanya ya akan melihat masa-masa yang semakin buruk itu setelah 3 masa yang terbaik, masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, setelah itu buruk-buruk ini. Sesungguhnya setelah kalian akan ada kaum yang menyaksikan tetapi menolak memberikan kesaksian. Ini kan musim orang menyembunyikan kesaksian. Iya kan? Kenapa? Takut resiko. Kalau saya ngomong betul tentang peristiwa itu, wah, saya bisa dipenjara ini saya bisa ditangkap ini, takut ini. Ini ya, Rasulullah sudah mengingatkan dalam hadisnya ini sudah.
Akan muncul masa orang itu bisa memberikan kesaksian, tapi kesaksiannya disembunyikan. Ya, akhirnya memberikan kesaksian palsu, berkhianat dan tidak amanah. Bahkan orang ada yang bernazar tidak menunaikannya, dan muncul manusia-manusia gemuk, gembul, perutnya buncit di mana-mana. Ini apa? Bahasa Arabnya siman. Siman, muncul siman. Itu dalam tafsirnya beberapa ulama mengartikan seperti ini. Orang-orang yang akan marak di akhir zaman, yang gemuk-gemuk, buncit-buncit itu karena isi perutnya itu hanya konsumsi, karena budaya kuliner dan kuliner, bukan puasa. Makan aja di mana-mana itu ya. Sehingga perutnya jadi buncit itu. Kemudian yang berikutnya, senang dipuji dengan tidak pada kepantasannya. Inilah yang seringkali disebut dengan gila hormat. Ya, orang itu dihormati, itu karena apa? Ya, karena akhlak. Ya, akhlak itu menunjukkan puncak dari keberagamaannya. Ya, makanya Rasulullah itu diutus liutamima makarimal akhlak. Aku tidak diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Memperbaikinya gimana itu caranya? Yaitu mengamalkan agama. Ya, ketika agama dimaksimalkan, mengamalkannya, hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga bagus. Makanya kalau Allah itu disebut kholik, manusia disebut makhluk. Karakter terbaiknya akhlak, dari satu kata yang sama. Kholik pencipta, makhluk itu yang diciptakan, akhlak itu sebagai mahkotanya. Ya, jadi tiga kata ini melekat para jemaah sekalian. Ya, kalau sudah seperti begini, kita nggak bisa berpisah. Makhluk nggak bisa meninggalkan kholik. Ya, makhluk nggak bisa meninggalkan akhlak. Ya, maka siapa yang terbaik itu adalah yang akhlaknya ini terbaik. Makanya dalam ukuran agama yang ikhlas, yang selalu berbuat baik, yang selalu mengikuti agama Ibrahim. Surat An-Nisa insyaallah 125 bisa jadi rujukannya ya para jemaah sekalian. Belum Ibu? Oh, kurang ya. Jadi jangan pasdit ya. Kalau pasdit itu surup artinya tolak samsu. Tolaatis samsu artinya adalah terbit matahari. Pas terbit itu haram hukumnya, salat harus dilewati sedikit. Ya, ini para jamaah sekalian, orang yang gila hormat, merasa mulia dan terhormat di mana-mana para jamaah sekalian, padahal tidak. Saling bermegah-megahan dengan banyaknya harta dan kesenangan duniawi. Sudah terjadi. Ya, di mana-mana rebutan. Kalau nggak mau rebutan, nggak kumanan. Iya, para jamaah sekalian. Makanya kadang-kadang muncul istilah itu jamaah. Orang korupsi jamaah. Kenapa? Ya rebutan lah, bagi-bagi yang rata lah. Ya, jangan dimonopoli sendiri. Lah itu karena semua orang ini fenomena sudah terjadi para jamaah sekalian. Ya, sampai ada pernyataan yang mengundang lagi, salah lagi rupanya, atau dalam tanda tanya. Laki-laki itu korupsi karena mengikuti kemauan istri. Rame kan itu? Iya, rame. Apa betul toh? Ibu-ibu yang suka idik-idik bapaknya untuk korupsi. Oh, diprotes. Ya, apalagi wanita-wanita karir. Saya tanpa suami bisa saya. Wah, kalau begitu gimana? Laki-laki bisa menjadi suplemen itu nanti. Ya, semuanya tetap kerja sama, laki-laki dan perempuan tugasnya memang berbeda kok. Laki-laki itu mencari nafkah, melindungi keluarga, ya, yang istrinya itu mendidik keluarganya, ya, menjaga amanat suaminya. Lah itu saling bekerja sama gitu loh. Perempuan bisa juga bekerja asalkan bisa melakukan tanggung jawab rumahnya, menjaga amanahnya, menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Ada izin dari laki-laki suami jika memang diizinkan. Kalau nggak diizinkan, perempuan nggak jatuh kemuliaannya.
nggak jatuh kemuliaannya. Itu kan aliran modernisasi para jamaah sekalian. Perempuan-perempuan itu dikeluarkan dari rumah. Ketika dikeluarkan dari rumah, rusak dunia ini akhirnya. Kenapa? Tanggung jawab orang tua, ibu di rumah itu, ya, itu terbengkalai. Akhirnya diberikan kepada siapa? Pembantu. Bukan saya nggak setuju, ya perempuan itu kerja di luar, bukan. Silahkan dipertimbangkan kemaslahatan keluarga itu dalam pandangan Islam. Kalau suami sudah bisa bekerja dengan baik, memenuhi semuanya, maka konsentrasi ibu-ibu adalah mendidik, membina, menjaga amanat dari suaminya itu. Ya kalau bekerja bisa saja dari rumah seperti Khadijah misalnya gitu ya, istri Rasulullah itu kan juga bisa. Artinya tidak harus keluar gitu loh para jamaah sekalian. Ya, yang keluar itu rawan ya para jamaah sekalian. Oke. Kemudian langkah apa yang harus kita lakukan? Ini para jamaah sekalian, ke depan apapun yang terjadi wallahu a'lam, kita semuanya sudah mengakses berita-berita dari medsos dan lain sebagainya. Dua ayat ini supaya jadi pegangan. Tidak akan kita itu tersentuh, tertimpa musibah kecuali atas kehendak Allah, apapun yang terjadi. Yang kedua sama, tidak akan kita kena musibah apapun kecuali atas kehendak Allah. Maka dari itu di surat yang kedua, surat Al-Hadid itu, bagi orang yang beriman, jika kalian selamat dari musibah apapun yang akan terjadi, jangan terlalu bergembira ria, karena itu sudah menjadi qadarullah. Kalian gak bangkrut, kalian selamat dari COVID dulu, bisnisnya tambah laris, itu kehendak Allah. Tapi sebaliknya kalau tertimpa keburukan, outletnya bangkrut, kesehatannya runtuh, ya itu adalah merupakan kehendak Allah. Jangan putus asa. Ya, itu semuanya akan menjadi ujian, musibah ditimpakan itu di dalam surat Ali Imran disebutkan liya'lamal ladzina amanu. Allah ingin tahu siapa sih yang tetap beriman. Seperti orang-orang Palestina itu loh. Siapa yang tetap beriman kepada Allah? Yang kedua, lihat takhidha minkum syuhada. Karena Allah ingin mengambil siapa yang pantas disuhadakan. Ini artinya Positive thinking kita para jamaah sekalian. Bukan negative thinking. Ada peristiwa apapun itu ini rujukannya. Nggak akan kena kok kita ini. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau kena qadarullah, sing sabar. Itu saja. Kita butuhkan bukan mengeluh, curhat, putus asa, tidak. Kena, sabar. Tetap jaga iman. Luput, kita sukses, bersyukur kepada Allah. Bukan takabur, bukan sombong. Nih, aku selamat dari itu semuanya. Bukan. Itu karena qadarullah para jamaah. Ini, kalau seperti ini cara pandang kita, itu hati kita legowo para jamaah sekalian. Ya tenang kita. Saya katakan gonjang-ganjing krismon dunia, perang dunia ketiga atau apa kalau terjadi gitu ya. Tenang kita ini. Saya pegang, kalau saya tertimpa musibah karena kehendak Allah, kalau saya selamat itu juga karena kehendak Allah. Selesai itu pertama. Selesai, alhamdulillah. Yang terakhir ini supaya menjadi rujukan kita sebelum saya tutup, pegang petunjuk Allah supaya kita tidak tertimpa kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, kesedihan, kesesatan dan celaka. Dan kita selalu dalam jaminan keselamatan karena Allah. Insya Allah. Ini ayatnya. Pegang ini. Gak usah bersedih, gak usah curhat, gak usah khawatir ini itu. Pegang petunjuk Allah. Allah nanti yang bersih-bersih dari hati kita itu. Ya, tenang insya Allah. Saya katakan sejak awal tadi, tenang kita menjalani hidup ini. Apapun yang akan terjadi. Tertimpa musibah kehendak Allah, selamat karena kehendak Allah, supaya tidak sedih, tidak khawatir, tidak takut, tidak sesat, tidak celaka. Pegang petunjuk Allah. Itu untuk meraih sukses hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirat itu dengan kebaikan para jamaah sekalian, bukan dengan kemaksiatan. Ya, itu pegang sudah. Kalau ingin kaya bukan dengan maksiat, tapi dengan kebaikan. Ya,
Kalau kalian itu intukridu wa qardon hasanah yudhaifu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kalian sisipkan, diseplit karunia Allah, sedekahkan di jalan Allah. Allah sudah berjanji tak balik. Apa itu? Tak ganti berlipat dan tak ampuni dosamu. Yakinlah para jemaah saya, enggak ada itu yang namanya ahli sedekah tambah miskin. Betul? Yakinlah. Berbuat baiklah sama orang lain. Melihat ada ibu-ibu ini kasihan ya, muknanya sejak dulu itu saja, nggak ganti-ganti. Kita belikan. Ya, saya beberapa ketakmiran itu bekerja sama juga begitu. Ayo kalau lihat ketakmiran lihat, bapak-bapak, ibu-ibu yang pakai pakaian kok nggak ganti-ganti setiap sholat itu, 1 minggu 1 bulan ini catat ya, kasih hadiah, mungkin sarung, mungkin sajadah, mungkin mukna. Ayo kita semuanya gropyoan, tangannya di atas. Alhamdulillah itu. Ya, senang. Sampai ada orang yang uangnya juga pas-pasan. Tapi saya ingin Pak Taufik juga ikut. Ya monggo. Monggo. Cari mukna yang harganya di atas 100, insya Allah lebih baik gitu. Ya, berikan dia. Dia mesti senang dia. Mendorong untuk tambah rajin ibadah. Insya Allah. Di sini juga begitu ya, Bu Syukur. Kalau diperlukan nanti ya semuanya bisa, termasuk saya diberitahu supaya bisa andil itu. Ya demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.